السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini tanggal 27 Rajab diyakini sebagian kaum muslimin sebagai hari jatuhnya peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang-orang dalam menyikapi Isra Mi'raj, pertama, ada yang tidak melakukan apa-apa. Misalnya sibuk di rumah, sibuk dengan pekerjaan, sehingga mereka tidak melakukan apapun. Kelompok seperti ini tidak apa-apa. Dia tidak berdosa, tentu tidak berpahala juga. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menggunakan momentum itu untuk mengkaji peristiwa yang diperkirakan terjadi pada hari itu. Kelompok yang kedua ini pun tidak masalah. Dan ini yang kita lakukan. Karena hari ini diperkirakan adalah hari Isra wal Mi'raj. Hari kita semuanya libur. Libur bekerja, libur beraktivitas. Kita manfaatkanlah momentum libur ini untuk mengkaji peristiwa tersebut. Nomor 2 ini pun tidak masalah. Nomor 3 ini yang khilafiyah, yaitu orang-orang yang menghari rayakan. Orang yang menghari rayakan ini yang sebagian pro, sebagian kontra. Nah, kita lepas dari kelompok yang ketiga ini, maka hari ini kajian ini murni kajian terhadap satu peristiwa. Bukan menghari rayakan. Jemaah sekalian yang saya hormati, begitu banyak pendapat-pendapat seputar Isra wal Mi'raj. Mengenai tahunnya tahun berapa, mengenai bulannya bulan berapa, bulan apa dan tanggalnya tanggal berapa. Ini semuanya tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Baik, mengenai tahun misalnya, ada yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ada lagi yang menegaskan, dan pendapat kedua ini yang diikuti oleh banyak ulama, bahwa Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum Nabi hijrah. Ada juga pendapat yang ketiga, bahwa Isra wal Mi'raj terjadi sebulan sebelum Nabi kita berhijrah. Nah, dari 3 pendapat ini, mana yang bisa kita kuatkan dengan dalil? Jawabannya tidak ada yang bisa dikuatkan dengan dalil.
Karena tidak ada dalil yang menegaskan pertama, menguatkan kedua, ataupun mendukung yang ketiga. Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Muqaddimatut Tafsir, beliau mengatakan semua khilafiyah, perbedaan, terlepas dari dalil. Perbedaan seperti ini berarti bobot ilmiahnya lemah. Perbedaan seperti ini tidak perlu terlalu menguras energi kita untuk dibicarakan. Karena untuk menguatkan satu pendapat Anda butuh dalil, dan dalil tidak ada. Ini khilafiyah mengenai tahun. Nomor 2, mengenai bulan terjadinya Isra wal Mi'raj juga khilafiyah. Justru mayoritas ulama ini ditegaskan banget oleh Imam Ibnul Athir. Pendapat ini dikuatkan pula oleh Imam Nawawi. Bahwa Isra wal Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Rajab. Ini kalau hitung-hitungan mayoritas dan banyak ulama justru di pendapat ini. Salah satunya adalah Imam Ibnul Athir. Termasuk yang tegas dalam hal ini adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menegaskan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di bulan Rajab. Wah, ini yang masyhur dari timur ke barat. Di Indonesia bahkan hampir semua orang berkeyakinan peristiwa itu di bulan Rajab. Maka hari ini tanggal 27 Rajab. Nah, keyakinan mayoritas penduduk bumi sebagai terjadinya Isra wal Mi'raj. Pendapat yang ketiga bahwa Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Ramadan. Pendapat yang keempat bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Syawal. Jadi mengenai tahunnya diperdebatkan, mengenai bulannya lebih diperdebatkan lagi. Begitupun dengan tanggal 27 itu disetujui oleh Imam Nawawi. Bahwa Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal 27, tapi tanggal 27 Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan tanggal 27 di bulan Rajab. Nah, khilafiyah soal bulan dan soal tanggal ini pun karena tidak ada dalil yang tegas. Kembali saya sampaikan apa yang disampaikan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Semua perbedaan pendapat karena tidak ada dalil yang tegas, berarti perbedaan seperti ini bobot ilmiahnya rendah. Tidak perlu jadi perdebatan kita. Orang mengatakan Isra bulan Rajab, tidak usah pula dibantah-bantah. Atau misalnya Anda mengatakan Isra Mi'raj ternyata di bulan Rabiul Awal. Yang lain pun tidak usah membantah-bantah. Karena ini perbedaan yang bobot ilmiahnya rendah. Karena setiap pendapat tidak terdukung dengan dalil yang betul-betul kuat. Paling-paling mengatakan pendapat bulan Rajab karena Ustadz Fulan bilang, Imam Fulan bilang, Syekh Fulan bilang. Paling-paling dalilnya adalah nama-nama orang yang mendukung. Bukan dalil dari Al-Quran dan hadis. Misalnya, ketika Anda mengatakan Isra Mi'raj di bulan Rabiul Awal. Dalil Anda tak ada kecuali nama Imam Nawawi. Dalil Anda tidak ada kecuali nama Imam Ibn Al-Athir. Dalil Al-Quran dan hadis tidak ada. Baik. Yang ketiga, khilafiyah dalam masalah ini, nomor 3 ini dibicarakan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Hakikat Isra Mi'raj itu sendiri. Yang ketiga ini perbedaan di kalangan ahli sunnah. Sebagian ulama mengatakan Isra Mi'raj itu hanya dengan ruh, tidak ada jasad.
Dan kejadiannya melalui tidur. Sebagian lagi mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi 2 kali. 1 kali melalui tidur, 1 kali melalui alam nyata. Pendapat ketiga mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi Isra-nya melalui alam nyata, tapi Mi'raj-nya melalui alam tidur. Pendapat yang keempat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan dengan tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam nyata, bukan di alam mimpi. Ibn Hajar rahimahullah mengatakan perbedaan pendapat tentang hakikat Isra Mi'raj dengan ruh saja atau ruh dengan fisik, atau Isra Mi'raj itu terjadi di alam nyata atau melalui mimpi, atau Isra Mi'raj itu terjadi 2 kali. Khilafiyah ini muncul kata Imam Ibn Hajar karena dalil yang menceritakan pun beragam. Sebagian sahabat menceritakan Isra Mi'raj melalui mimpi Nabi. Sebagian menceritakan Isra Mi'raj melalui perjalanan nyata Rasulullah SAW. Tapi kalau Anda bertanya di mana pendapat mayoritas ulama dalam hal ini, Ibn Hajar rahimahullah mengatakan mayoritas ulama bahwa Isra wal Mi'raj terjadi dengan fisik dan ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun terjadi di alam nyata, bukan di alam mimpi. Makanya orang-orang kafir Quraisy membantah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepulangnya Nabi alaihi salatu wasallam dari perjalanan tersebut, beliau duduk tak jauh dari Hijr Ismail. Orang yang pertama kali menyapa Nabi adalah Abu Jahal. Beliau mengatakan, Muhammad, kabar apa lagi hari ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semalam saya Isra ke Baitul Maqdis, lalu Mi'raj ke atas langit yang ke-7. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kamu tanggung jawab enggak kalau saya kumpulkan orang Mekah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya saya katakan saya tanggung jawab. Nah, maka dikumpulkanlah penduduk Mekah, lalu Nabi menyampaikan peristiwa itu, sebagian bertepuk tangan, melecehkan, sebagian meletakkan tangan di kepala karena kagum, sebagian mendustakan. Nah, reaksi orang-orang yang mendustakan menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah dengan fisik. Seandainya Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin ada orang yang mendustakan. Karena kalau beliau katakan saya mimpi, semua orang percaya kalau mimpi. Tapi ketika beliau mengatakan ini ada orang-orang Mekah, sejumlah mereka mendustakan, menertawakan, enggak percaya, menunjukkan bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah nyata. Alam nyata dengan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka dalam surat Al-Isra Allah ceritakan Isra Mi'raj dalam status Nabi sebagai abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Tidak dinamakan hamba kalau tidak ada fisik dan ruh. Karena abdun hubungannya dengan ibadah. Seseorang dinamakan abdun kalau dia menjalankan ibadah atau bisa melakukan ibadah. Adapun ruh saja, tidak ada ibadah yang disyariatkan bagi ruh. Orang-orang yang sekarang telah wafat, mereka hidup di alam ruh. Apakah ada ibadah bagi mereka? Tidak ada.
Maka ketika Allah menceritakan Isra Mi'raj itu terjadi terhadap seorang abdun, menunjukkan bahwa itu adalah nyata. Sebab kalau itu adalah alam ruh, alam mimpi, tidak mungkin Allah menyebut nabinya dengan abdun. Karena alam mimpi dan alam ruh tidak lagi ada tugas-tugas ibadah di mana seseorang disifati dengan abdun. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Isra wal Mi'raj diceritakan dalam agama kita dengan dalil yang berbeda. Misalnya Isra diceritakan oleh Allah pada ayat pertama dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Akan tetapi jemaah sekalian, adapun Mi'raj diceritakan oleh Nabi kita dalam banyak hadis. Sebagiannya adalah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Misalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas atau diriwayatkan dari Malik ibnu Sa'sa'ah. Maka kalau ada yang bertanya mana dalil Mi'raj yang pertama dalam banyak hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bahwa hadis Mi'raj ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu sudah cukup untuk membenarkan. Nah, lalu kalau ada yang bertanya, ayat yang bercerita tentang Mi'raj, ayat yang tegas tidak ada. Yang tegas tidak ada. Nah, ada pun ayat yang tidak tegas, tetapi mengindikasikan Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm Allah ceritakan Mi'raj tetapi bukan dengan cerita yang tegas, tetapi dengan cerita yang isyarat saja. Ayat 11 sampai 18 kalau nggak salah. Tapi bahwa Mi'raj tidak diceritakan dengan bahasa yang tegas, bukan jalan untuk mengingkari Mi'raj, karena Mi'raj ini telah diceritakan Nabi dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, latar belakang Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi di tahun duka cita. Tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan paman beliau Abu Talib. Sosok yang selama ini betul-betul membackup perjuangan beliau. Pada tahun itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan Ummul Mukminin, istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Kematian dua orang ini benar-benar punya dampak terhadap dakwah dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau semakin dihina, beliau semakin diintimidasi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir untuk membawa dakwah ini ke negeri Taif. Kenapa Taif yang menjadi pilihan? Karena di kota Taif terdapat satu kabilah yang paling berpengaruh di negeri Arab. Yaitu kabilah Sakif namanya. Sekiranya kabilah Sakif ini mau menerima Islam, hampir diperkirakan semua penduduk Mekah akan menerima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, saya harus ke Taif. Seandainya kabilah Sakif menerima dakwah ini, niscaya Mekah ini akan turut saja. Lalu kita berjalan menuju Taif. Pendapat yang lebih kuat, beliau tidak berkendaraan tapi berjalan kaki. Jarak antara Mekah dengan Taif 110 km. Dan itu bukan jalan datar, tapi jalan mendaki. Menurun. Dan yang mendaki pun bukan mendaki gunung tanah seperti di Indonesia, melainkan gunung
batu. Gunung batunya kan bukan gunung batu yang mulus, tetapi gunung batu yang terjal dan kasar. Sedikit kurang hati-hati, kaki akan terluka. Ini 110 km Makkah dan Taif bagi orang yang menggunakan kendaraan. Karena menuju Taif itu ada 2 jalur. Jalur kendaraan besar itu 110 km. Yang kedua adalah jalur kendaraan kecil. Ini lebih cepat, 90 sekian kilometer. Ulama-ulama beda pendapat apakah saat itu Nabi berjalan menuju Taif sendirian ataukah ditemani Zaid bin Harithah. Ini perdebatan pula di kalangan ulama sejarah. Sampai di Taif, Nabi kita menjumpai 3 pemuka Taif. Yang pertama Mas'ud, yang kedua Habib, yang ketiga adalah Abdu Yalair. Ketiga pemuka Taif yang juga pemuka suku Saqif sepakat menolak, bahkan merendahkan dan menghina. Walau ketiga pemuka ini menolak, menghina, Nabi SAW tetap berada di Taif berdakwah selama 10 hari. Saat itu tidak ada yang beriman, maka hari ke-11 orang-orang Taif mengusir Nabi SAW. Pengusiran itu pun dengan cara yang sangat keji. Orang-orang Taif berbaris 2 baris, kanan dan kiri. 2 saf. Maka Nabi disuruh keluar dari Taif di antara 2 saf ini. Sambil dihardik, sambil dihina, dan sambil kaki beliau dilempari. Mereka memang tidak melempari wajah dan tubuh Nabi. Tapi Nabi berjalan sambil kakinya dilempari oleh penduduk Taif. Bengkak, berdarah-darah, terluka-luka kedua kaki Nabi terus berjalan di antara 2 saf ini dan semuanya melempari. Bahasa gampangnya beliau dikeroyok 1 kota. Beliau tidak dikeroyok 2-3 orang, tapi 1 kota yang mengeroyok beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari Taif, beliau berjalan dengan pikiran kosong. Pikiran kosong, benar-benar kosong. Saya kira Anda pernah mengalami pikiran kosong. Enggak tahu arah mau kemana. Sampai akhirnya beliau ada di sebuah kebun anggur milik 2 orang kakak beradik, Rabi'ah dan Syaibah. Dua-duanya beragama Kristen. Beliau beristirahat dan 2 kakak beradik pemilik kebun anggur itu meminta kepada petugas kebun agar memberikan anggur kepada Nabi. Sang petugas kebun memberikan anggur karena Taif ini negeri yang subur sekali. Besok-besok kita pergi ke Taif insyaallah. Kita makan buah delima. Dan paling enak lagi stroberi. Di Indonesia tidak bisa kita makan stroberi. Karena asemnya luar biasa. Tapi kalau stroberi Taif itu enak sekali. Manis campur kecut itu enak. Coba Anda rasakan sendiri sekarang. Nabi mengambil buah anggur. Lalu beliau mau makan dengan bismillah. Petugas kebun yang bernama Adas berkata, kamu ngomong apa barusan? Kata Nabi, saya mengucapkan bismillah. Kata Adas, tidak ada orang sini yang makan dengan mengucapkan itu. Emangnya kamu siapa? Kata Nabi SAW, kalau kamu siapa? Beliau mengatakan, nama saya Adas, asal kampung dari Nainawa. Kata Nabi SAW, kalau kamu dari Nainawa, berarti kamu satu kampung dengan Yunus alaihissalam.
Handas kemudian meloncat. Beliau kaget. Beliau mengatakan, di sini nggak ada yang tahu nama Yunus, kok kamu tahu? Beliau mengatakan, Yunus itu seorang nabi dan aku seorang nabi. Handas radhiyallahu anhu langsung bersimpuh. Beliau mencium lutut Nabi yang kanan. Beliau pun mencium lutut Nabi kita sebelah kiri. Beliau mengatakan, saya bersaksi, kau adalah seorang Rasul. Agama yang kau bawa adalah agama yang benar. Jauh-jauh dari kota Mekah, membawa harapan penduduk Taif menjadi Muslim, ternyata yang Islam cuma satu orang. Itu pun petugas kebun. Yaitu Adas. Sampai sekarang kalau Anda ke Taif, kebun itu masih ada. Dipanggar oleh pemerintah. Tapi kalau kebunnya udah nggak ada. Kalau pohon-pohonnya udah nggak ada. Tapi perkebunan itu ada. Dan lokasi pertemuan Nabi dengan Adas oleh pemerintah Saudi dibangunkan masjid kecil. Ya mungkin 4 kali 6 kali. Sekedar momentum sejarah saja. Ya, kapan-kapan kita ke sana insya Allah. Nggak usah. Ini dekat Ramadan, habis Ramadan lah kita ke sana insya Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Inilah latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Kesedihan wafatnya Abu Thalib, kesedihan wafatnya Khadijah. Nomor 2, kegelisahan dan kesedihan terhadap peristiwa Taif. Aisyah radhiyallahu anha selepas perang Uhud, di mana Nabi kita terluka, kepala beliau sobek, gigi beliau patah, Aisyah bertanya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kepalamu sobek, darahmu menetes, gigimu patah, apa ada hari yang lebih buruk dari hari ini? Kata Nabi SAW, ada. Hari yang lebih buruk dari hari ini adalah hari Taif. Itu yang tadi saya jelaskan. Nah, inilah 3 kesedihan besar yang menjadi latar belakang Isra wal Mi'raj. Maka Allah Azza wa Jalla memutuskan agar Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Dari mana Isra wal Mi'raj berawal? Dari Mekah. Hanya saja sebagian riwayat mengatakan bahwa Isra wal Mi'raj itu berpangkal ketika Nabi tidur bersandar di Hijr Ismail. Dan riwayat yang kedua mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bukan dari Hijr Ismail, tapi dari rumah bibi Rasulullah bernama Ummu Anik bintu Abi Thalib. Jadi Abu Thalib adalah paman Rasulullah SAW. Nah, Abu Thalib ini punya putri bernama Ummu Anik. Sewaktu Nabi SAW tidur di rumah Ummu Anik, datanglah malaikat yang menjemput beliau untuk perjalanan itu. Jadi perjalanan itu berpangkal dari Mekah, rutenya berawal dari Mekah, tapi sejarah dan riwayat sebagian meriwayatkan bahwa beliau perjalanan itu berawal dari Hijr Ismail di samping Ka'bah, lalu yang kedua dari rumah bibi beliau Ummu Hanik bintu Abdul Muttalib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antara tidur dan bangun aku didatangi oleh 3 orang. Mereka adalah malaikat. Jibril, Mikail dan nomor 3 tidak disebut. Kemudian mereka membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan hati beliau, mencucinya dengan zam-zam, mengeluarkan segala kotoran yang ada di dalam. Kemudian ketiga orang ini memenuhi hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 2. Pertama, memenuhi hati itu dengan iman. Nomor 2, memenuhi hati itu dengan hikmah. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hal yang paling mahal dalam hati seseorang selain dari iman adalah hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah, kata Syekh Sa'di, hikmah itu adalah gabungan ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat
dan amal yang saleh, ini yang dimaksud dengan hikmah. Maka hikmah lebih tinggi daripada ilmu. Apa yang Anda tahu itu ilmu namanya, walau Anda tidak mengamalkannya. Tapi ilmu baru dinamakan hikmah ketika dia menjadi amal. Ilmunya bermanfaat, amalnya pun saleh. Ini yang dimaksud dengan hikmah. Kalau Anda bertanya bahwa operasi itu secara fisik, iya, operasi itu secara fisik. Keimanan dimasukkan, hikmah dimasukkan, kotoran dikeluarkan. Cerita Nabi kita seperti itu, dan kita tidak perlu bertanya, emangnya keimanan itu fisik? Emangnya hikmah itu bersifat materi? Anda tidak usah berpikir terlalu jauh. Ya, apa yang diceritakan Nabi, tidak terima saja apa adanya. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian yang saya hormati betapa pentingnya hati yang bersih. Betapa pentingnya hati yang bersih. Sehingga perjalanan Isra dan Mi'raj ini tidak dimulai sebelum hati beliau dibersihkan. Maka saya katakan kepada kita semua jamaah sekalian, selalu bersihkan hati Anda. Jangan ada kotoran hati ini dalam hubungan Anda dengan Allah. Dan jangan pula ada kotoran hati ini dalam hubungan Anda dengan manusia. Maka di antara doa Nabi kita SAW, wa as'aluka qalban salima. Ya, aku minta kepadamu hati yang sehat. Jadikan itu doa sehari-hari. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya, aku meminta kepadamu hati yang sehat. Rasulullah SAW mengatakan setelah hati beliau dibersihkan, maka didatangkanlah binatang bernama burak, lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada kuda. Dan burak ini akan meloncat sejauh matanya memandang. Kalau dia memandang 5 km, maka dia akan meloncat 5 km. Ada nggak sekarang burak? Ya udah nggak ada, yang ada pesawat burak. Kalau kendaraan Nabi buruk itu dan tidak ada. Now, maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengendarai buruk, bermulalah perjalanan Isra Mi'raj beliau dengan kendaraan. Dalam perjalanan Jibril mengatakan, turunlah. Ini satu tempat bernama Tayyibah. Tempat nantinya kamu akan berhijrah. Maka Nabi salat di Madinah. Kemudian dalam perjalanan Jibril mengatakan, turunlah. Ini adalah Tursina, tempat di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah. Maka Nabi melakukan salat. Kemudian perjalanan dilanjutkan, Jibril mengatakan, turunlah. Maka Nabi SAW salat di Madinah. Kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Baitul Maqdis, turunlah. Maka Nabi kita SAW turun untuk melakukan salat di Baitul Maqdis. Dan ini khilafiyah juga. Apakah salat di Baitul Maqdis sebelum Mi'raj atau sesudah Mi'raj? Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, salatnya Nabi di Baitul Maqdis mengimami nabi-nabi ini setelah Mi'raj ke langit, bukan sebelum. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau mengatakan, salatnya Nabi di Baitul Maqdis mengimami para nabi-nabi itu sebelum Mi'raj. Sebelum dan sesudah khilafiyah, berarti Anda hanya perlu tahu Nabi salat di sana. Soal waktunya khilafiyah tadi. Ada sekalian yang menjadi imam adalah Nabi, yang menjadi makmum adalah nabi-nabi yang lain. Ini pun khilafiyah. Semua nabi kah? Atau sebagian nabi? Ini pun khilafiyah juga. Semua nabi? Atau sebagian saja? Khilafiyah di kalangan ulama. Tapi yang pasti Nabi salat mengimami nabi-nabi. Beliau mengimami nabi-nabi dalam bentuk mereka ruh atau dalam bentuk mereka bertubuh fisik.
bertubuh kasar, bertubuh materi. Nabi kita mengimami para nabi-nabi 2 kali. Pertama di Baitul Maqdis, dan yang kedua nanti di Baitul Ma'mur. 2 kali beliau mengimami nabi-nabi, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur. Beliau mengimami mereka dalam bentuk roh atau dalam bentuk fisik atau bagaimana? Pertanyaan ini dijawab oleh Imam Ibnu Hajar, dijawab juga oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Hajar menjawab dalam Fathul Bari, jilid yang ke-7. Ibnu Taimiyah menjawab dalam kitab Majmu' Fatawa dalam jilid yang ke-4. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi di 2 tempat ini, beliau mengimami roh mereka yang telah dijelmakan oleh Allah menjadi fisik. Mengimami roh mereka yang telah dijelmakan oleh Allah menjadi fisik. Ya, misalnya beliau mengimani Musa, yang hadir adalah roh Nabi Musa, tapi Allah jelmakan dalam fisik beliau sewaktu hidup. Bagaimana bentuknya itu? Cukup Nabi saja yang lihat, Anda nggak perlu lihat juga. Kewajiban kita adalah beriman bahwa Nabi kita mengimami mereka 2 kali. Beliau mengimami roh mereka yang telah dijelmakan menjadi fisik. Cuma sekalian, termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sampai ke Baitul Maqdis, di sebuah jalan menuju Baitul Maqdis ada gundukan tanah merah. Gundukan tanah merah. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah kuburan Musa. Tidak ada yang tahu kuburan Nabi Musa. Kalau sekarang ada yang bilang kuburan Nabi Musa itu semua spekulasi. Nabi kita SAW mengatakan kuburan Nabi Musa ada di jalan menuju Baitul Maqdis. Sebuah tanah merah bentuk gundukan. Sekiranya kita jalan akan kutunjukkan, kata Nabi. Ya, artinya orang tidak ada yang tahu sebetulnya di mana kuburan itu. Rata-rata kuburan Nabi-Nabi dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kalau Anda pergi ke Palestina, ada kuburan Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Shu'aib, itu semuanya perkiraan bukan kepastian. Ada kuburan Nabi Yusuf, itu semuanya perkiraan. Karena rata-rata kuburan Nabi-Nabi semuanya dirahasiakan oleh Allah Azza. Termasuk kuburan Nabi Musa. Tidak ada yang tahu. Nabi mengatakan sekiranya kita jalan sekarang, kutunjukkan kepada kalian. Yang artinya sahabat tidak tahu. Nah, ketika Nabi melewati kuburan Nabi Musa, Nabi melihat Nabi Musa AS sedang salat di alam kubur. Ini ruh beliau atau bagaimana? Jawabannya, beliau melihat Nabi Musa salat di alam kubur, yang salat adalah ruh Nabi Musa, tapi dijelmakan oleh Allah dalam bentuk fisik. Dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, "Innal anbiya fi quburihim ahya wa yusallun." Semua nabi-nabi di dalam kubur mereka dalam keadaan hidup dan salat. Dalam keadaan hidup dan salat. Baik. Salat apa Nabi dengan para nabi di Baitul Maqdis? Ada keterangan salat duha, salat tahajud, ada keterangan itu. Anda pun tahu, saya cari juga. Pokoknya beliau salat dan mengimami para nabi. Jamaah sekalian, kenapa perjalanan Mi'raj tidak langsung dari Masjidil Haram ke langit, tapi ke Masjidil Aqsa dulu, baru dari Masjidil Aqsa ke langit? Jawaban paling lemah datang dari Imam At-Tibi. Beliau mengatakan Isra ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit. Kenapa? Beliau mengatakan karena pintu langit itu persis ada di atas Baitul Maqdis. Referensi yang saya baca hanya beliau seorang diri yang mengatakan itu. Adapun mayoritas ulama katakan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar,
Bahkan berdasarkan hadis Nabi mengatakan bahwa Baitul Ma'mur sekiranya jatuh, dia akan jatuh di atas Ka'bah. Yang artinya pintu langit itu tidak ada di atas Baitul Maqdis. Tapi pintu langit itu adanya di atas Ka'bah. Jadi kalau Imam At-Tirmidzi mengatakan perjalanan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke langit karena pintu langit ada di atas Baitul Maqdis, ini tidak terdukung dengan dalil tapi murni ijtihad beliau. Karena pintu langit adanya di atas Ka'bah. Jemaah sekalian, Baitul Ma'mur, Bait artinya adalah rumah, Al-Ma'mur adalah yang makmur, yang penuh. Karena malaikat yang berada di dalam ramai. Maka masjid dinamakan dengan masjidnya makmur. Kalau jemaahnya banyak. Kalau jemaahnya 3 orang, masjid makmur juga dengan 3 orang. Dan Baitul Ma'mur ada di langit pertama, kedua, di setiap langit ada Baitul Ma'mur. Tetapi Baitul Ma'mur terbesar ada di langit yang ke-7. Kata Nabi, Hilanal Ka'bah, Baitul Ma'mur langit ke-7 persis ada di atas Ka'bah. Seandainya dia jatuh, dia akan jatuh persis di Ka'bah. Lantas apa jawabannya? Kenapa Nabi perlu ke Baitul Maqdis sebelum pergi ke langit? Ibnu Hajar rahimahullah menjawab, yang pertama, karena selesai perjalanan Mi'raj, Nabi akan melaksanakan salat. Dan yang akan menjadi kiblat beliau dalam salat adalah Baitul Maqdis. Makanya beliau ke Baitul Maqdis terlebih dahulu, karena hasil Mi'raj adalah salat, dan kiblat salat pertama kali adalah Baitul Maqdis. Makanya beliau ke Baitul Maqdis. Jawaban yang kedua, perjalanan Mi'raj ke langit berawal dari Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis adalah tempat hijrahnya para nabi. Nyaris tidak ada nabi melainkan berhubungan hijrah dengan, ada nabi yang hijrah dari Baitul Maqdis dan ada nabi yang hijrah ke Baitul Maqdis. Nabi yang hijrah ke Baitul Maqdis seperti misalnya Nabi Ibrahim, ketika beliau dibakar oleh umatnya di tempatnya sana di Persia, maka dia hijrah ke Baitul Maqdis. Nabi Musa tinggal di Mesir tapi ujungnya hijrah ke Baitul Maqdis. Walaupun akhirnya beliau tidak berhasil. Karena ketika itu Nabi Musa maksud saya, ketika itu Nabi Musa tersesat selama 40 tahun. Di Gurun Sinai. Dalam ketersesatan itulah beliau wafat, Nabi Harun wafat. Harun wafat terlebih dahulu, baru Nabi Musa wafat, sebelum mereka berhasil memasuki Baitul Maqdis. Jadi ada nabi-nabi yang hijrah ke Baitul Maqdis, seperti Ibrahim alaihissalam, seperti Musa alaihissalam. Dan ada nabi-nabi yang hijrah meninggalkan Baitul Maqdis. Nabi Yusuf alaihissalam lahir di Baitul Maqdis, tapi dia meninggalkan Baitul Maqdis, tinggal di Mesir. Yaqub alaihissalam lahir tinggal di Baitul Maqdis, tapi setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, maka beliau hijrah meninggalkan Baitul Maqdis. Jadi karena semua nabi-nabi memiliki hubungan hijrah dengan Baitul Maqdis, ini alasan kedua sehingga Nabi pun dalam perjalanan Isra menuju Baitul Maqdis. Jemaah sekalian yang saya hormati, selesai melakukan di Masjid Al-Aqsa, Nabi SAW mengikat burak itu di halaqah, yaitu pegangan pintu Baitul Maqdis. Jadi ini Baitul Maqdis ada pintunya dan pintunya ada pegangan. Nabi kita mengikat burak di pegangannya, karena semua nabi-nabi pun mengikat binatang kendaraan mereka di tempat yang sama. Setelah itu barulah kemudian Nabi SAW menempuh perjalanan langit. Dan dalam perjalanan langit ini Nabi kita SAW bersama dengan Jibril dan tidak lagi menggunakan burak.
Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai di langit yang pertama, malaikat bertanya, siapa? Kata Jibril, saya Jibril. Penjaga langit pertama bertanya, kamu datang dengan siapa? Beliau mengatakan, aku datang dengan Muhammad. Pertanyaan yang ketiga, apakah dia telah diangkat menjadi Rasul? Jibril mengatakan dia telah diangkat menjadi Rasul. Maka dibukalah langit pertama. Di langit pertama Nabi kita bertemu dengan Adam alaihi salam. Lalu dilanjutkan ke langit yang kedua. Jarak langit dengan bumi perjalanan berapa ratus tahun? Kan perjalanan ringan ini, perjalanan ditempuh Nabi langsung dengan Jibril dalam fisik asli Jibril. Fisik asli Jibril terdiri dari 600 sayap. Jadi kalau ayam yang Anda lihat cuma 2 sayap, kalau Jibril memiliki 600 sayap. Nah, bersama Jibril Nabi kita ke langit pertama. Jemaah sekalian, dari langit pertama perjalanan dilanjutkan ke langit yang kedua. Di langit kedua Nabi kita bertemu dengan Nabi Yahya dan keponakannya Nabi Isa alaihi salam. Dari langit yang kedua perjalanan dilanjutkan ke langit yang ketiga. Nabi kita bertemu dengan Yusuf alaihi salam. Dari langit yang ketiga perjalanan dilanjutkan ke langit yang keempat. Nabi kita bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dari langit yang keempat dilanjutkan ke langit yang kelima. Nabi kita bertemu dengan Harun alaihi salam. Kemudian ke langit yang keenam, Nabi kita bertemu dengan Musa alaihi salam. Lalu kemudian ke langit yang ketujuh, Nabi kita melihat seorang laki-laki berambut keriting, berkulit coklat, duduk bersandar di Baitul Ma'mur, yang berada di langit ketujuh. Kata Jibril, wahai Muhammad, itu adalah kakekmu Ibrahim alaihissalam. Setiap kali Nabi melewati langit, beliau bertemu dengan Nabi-Nabi tadi, dengan Nabi Adam. Adam mengatakan, marhaban bil ibni salih, wan nabiyyi salih. Selamat datang wahai anakku yang salih. Di langit yang kedua, Isa dan Yahya alaihi wassalam mengatakan, marhaban bil akhi salih, selamat datang dengan saudara yang salih. Di langit yang ketiga juga disambut oleh Nabi Nabi Yusuf mengatakan, selamat datang dengan saudara yang saleh. Semuanya mengatakan saudara yang saleh. Betapa pentingnya menjadi orang-orang yang saleh. Jadi di langit yang ketujuh, Nabi kita bertemu dengan laki-laki berkulit sawo matang dengan rambut keriting, duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, itu kakekmu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Ibrahim Khalilullah alaihi salam mengatakan, selamat datang dengan anakku yang saleh. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, balligh ummataka minni salam. Sesampainya kamu ke bumi, sampaikan salamku kepada umatmu. Makanya dalam salat, Anda bersalawat kepada Nabi, bukan dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Tidak ada yang titip salam untuk Anda kecuali Nabi. Nabi bertanya dengan Adam, wahai Muhammad, sesampainya bumi sampaikan salam kepada umat. Tidak. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, semuanya tak ada yang bersalam. Satu-satunya yang bersalam kepada Anda, titip salam melalui Nabi kepada Anda adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita membalas kebaikan Nabi Ibrahim. Selesai kita tasyahud, asyhadu an la Allahumma salli ala wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim. Ini karena Nabi Ibrahim satu-satunya yang titip salam. Selanjutnya Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sesampainya di bumi sampaikan salam kepada umatmu. Katakan kepada mereka bi annal jannata thayyibatut turba. Katakan kepada mereka bahwa surga tanahnya sangat subur. Wa annaha qay'an. Katakan surga itu tanahnya subur, dia tandus tidak ada tanaman. Wa anna gharasaha, kabarkan kepada umatmu
Kalau surga mereka ingin penuh dengan tanaman, ingin penuh dengan bunga-bunga, maka hendaklah mereka memperbanyak ucapan, memperbanyak ucapan tasbih. Maka besok sampai di surga, Anda berkunjung ke surga pula, oh Masya Allah, tamannya mantap sekali. Ini berarti orang banyak bertasbih. Banyak-banyak Anda bertasbih, subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallahil azim. Tasbih dengan segala redaksinya adalah cara Anda untuk menanami surga Anda insyaallah ta'ala. Baik. Sampai di sana Nabi memasuki Baitul Ma'mur, Nabi kembali salat, mengimani nabi-nabi. Sekali lagi saya katakan dalam riwayat beliau mengimami semua nabi, sebagian mengatakan beliau mengimami dengan sebagian. Ini dua-duanya disebutkan dalam riwayat. Setelah Nabi SAW mengimami para nabi di Baitul Ma'mur yang ada di langit yang ketujuh, Jibril mengatakan, Muhammad kita harus naik. Maka perjalanan pun dilanjutkan ke atas langit yang ketujuh, dinamakan Mustawa, tempat di mana Allah bersemayam. Nabi SAW mengatakan, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Jibril ini masih nampak biasa. Tapi setelah begitu sampai di langit yang ketujuh, Jibril berubah seperti ujung kain yang lusuh. Ujung kain yang lusuh? Maksudnya Jibril ini udah nggak ada nyali sampai di langit yang ketujuh. Jadi kalau misalnya tadinya Jibril ini nampak tegar, sekarang Jibril nampak ketakutan sekali. Kalau dalam perjalanan bumi langit pertama sampai ke 6, tadinya anggaplah Jibril itu banyak berbicara. Sesampainya di langit yang ketujuh, Jibril ini kehabisan bicara. Kata Nabi SAW, sesampainya di langit yang ketujuh, ra'aitu Jibrila kal halasil bani. Aku melihat Jibril seperti ujung kain yang sangat lusuh. Enggak ada mental, enggak ada keberanian, nampaknya ketakutan. Bicara pun hanya sesekali. Kenapa? Karena di atas langit yang ketujuh terdapat Allah Subhanahu. Karena di atas langit yang ketujuh ada Mustawa, dan di sanalah Nabi kita akan berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Jibril sadar dengan keagungan Allah, kemahabesaran Allah, maka beliau digambarkan Nabi kita seperti ujung kain yang sangat lusuh. Di atas langit yang ketujuh, Nabi SAW melihat sebuah pohon. Pohon itu dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Sidrah artinya adalah kayu. Kalau kayu seperti ini namanya syajarah, karena kayunya kecil. Kalau kayunya besar dan besar sekali, bahasa Arabnya adalah sidrah. Al-Muntaha artinya adalah ujung. Sidratul Muntaha, kayu ujung. Kenapa dinamakan Muntaha? Imam Nawawi rahimahullah menjawab, kayu ini dinamakan dengan kayu Muntaha, kayu ujung, karena maksimal makhluk hanya sampai di sana. Di atas itu tidak ada lagi makhluk. Nah, Sidratul Muntaha kata Nabi SAW, daunnya seperti telinga gajah dan buahnya besar seperti ember. Ini bukan seperti ember besar. Kata Nabi kal kilal. Kilal itu ember sebesar bak kamar mandi. Itu buahnya. Kata Nabi SAW, aku melihat ke akar pohon Sidratul Muntaha, maka aku melihat 4 mata air. 2 mata air mengalir ke surga dan 2 mata air mengalir ke bumi. Adapun 2 mata air yang mengalir ke bumi itu adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Sungai Nil Anda tahu di mana itu? Dan Sungai Efrat di mana? Itu terbentang dari Turki, Irak, Suriah. Ya, lebih dari 29.000 kilometer. Itu Sungai Efrat. Jadi kata Nabi, 2 sungai ini berpangkal pada
akar Sidratul Muntaha. Makanya dua sungai ini nggak akan kering. Kalau sungai-sungai di mana-mana pun bisa kering. Tapi dua sungai ini nggak akan kering. Karena kedua sungai ini berpangkal pada pohon tersebut. Tapi apa kemuliaannya? Zam-zam lebih mulia. Anda minum zam-zam, penyakit Anda insya Allah sembuh. Tapi minum ini enggak. Jadi kedua sungai ini dikabarkan oleh Nabi kita berasal dari sana. Berasal dari akar pohon Sidratul Muntaha. Jemaah sekalian yang saya hormati, dari Sidratul Muntaha kemudian Nabi naik dan saat itu Jibril sudah tidak ikut. Karena makhluk akan berakhir hanya di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bicara A, bicara B, bicara C, dan puncak pembicaraan itu bahwa Allah mewajibkan satu ibadah yang bernama ibadah salat. Turunlah Nabi kita ke langit ke-7. Begitu sampai di langit ke-6 di stop oleh Musa. Beliau mengatakan, Muhammad dapat apa? Dan Nabi kita dapat salat 50 kali. Kata Musa, naik lagi. Enggak betul, umatmu enggak bakal bisa. Saya telah dipuji oleh Allah dengan 50 salat. Umatku enggak ada yang bisa. Maka Nabi berangkat dari langit ke-6 ke mustawa, langit ke-6 mustawa, langit ke-6 sampai akhirnya salat ini menjadi 5. Lalu Allah mengatakan, Muhammad, itu 5 waktu salat, tetapi hitungannya 50. Karena satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dalam perjalanan Mi'raj dinampakkan bagi kita surga. Maka ulama-ulama kita menegaskan bahwa surga adanya di langit yang ke-7. Dan dalam perjalanan ini pula dinampakkan bagi kita neraka. Ya, dinampakkan neraka. Apakah Nabi masuk nerakanya? Enggak, dinampakkan. Riwayat yang sahih, Nabi melihat 3 pemandangan di neraka itu. Seseorang yang mencakar-cakar wajahnya, itulah orang yang suka ghibah, orang yang suka merusak kehormatan orang lain. Kemudian Nabi juga melihat orang yang dihukum disebabkan karena makan riba. Kemudian Nabi juga melihat orang yang dihukum karena meninggalkan salat. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka setelah perjalanan tersebut dan melihat pemandangan neraka tadi, bukan karena Nabi kita memasuki neraka, tapi dinampakkan oleh Allah. Dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah itu tentu Nabi kita turun ke langit dan beliau sampai di Masjidil Haram sebelum pagi. Jemaah sekalian, waktu kita sudah habis sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit sejarah Isra Mi'raj ini dapat kita pahami. Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizat terbesar pertama beliau adalah Al-Quran. Anda tahu kenapa? Mukjizat Nabi kita air keluar dari celah-celah jarak, tapi itu mukjizat kecil. Mukjizat Nabi SAW bahwa beliau memanggil pohon-pohon mendekat, menutupi beliau qada hajat. Itu pun mukjizat kecil. Makanan yang sedikit menjadi banyak, mukjizat yang kecil. Kenapa itu semuanya mukjizat kecil? Karena mukjizat tersebut hanya ada di depan segelintir orang. Adapun Al-Quran mukjizat terbesar karena ini ada di depan semua orang sampai kiamat. Dan menjadi jalan keimanan bagi banyak orang sampai kiamat. Ya, demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan. Ya, tidak ada pertanyaan. Demikian jemaah sekalian. Adapun riwayat Nabi melihat seorang tua, nenek tua, lalu Jibril berkata, kamu tahu siapa Muhammad? Oh, itu dunia. Nabi melihat orang yang memanggil-manggil. Kata Jibril, oh itu adalah iblis. Dan Nabi melihat misalnya kuburan masjid dan salat di kuburan. Itu semuanya bukan riwayat yang sahih. Itu bukan riwayat yang sahih.
Demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.